Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Rahmayanti, mahasiswa Pasca Sarjana semester 2, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif Islam, saya akan membawakan materi terkait tipe kepemimpinan di dalam Islam. Baiklah, kita awali dengan definisi. Jadi tipe kepemimpinan ini merupakan gaya atau cara yang digunakan oleh seorang pemimpin di dalam memimpin dan mengelola tim atau satu organisasi. Secara umum, tipe kepemimpinan itu kita kenal ada 5. Di antaranya yang pertama ada namanya kepemimpinan autokratis. Jadi kepemimpinan autokratis ini di mana pemimpinnya itu membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota-anggotanya. Kemudian yang tipe kedua adalah kepemimpinan demokratis. Jadi tipe seperti ini yaitu pemimpinnya itu melibatkan anggota timnya di dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga itu adalah tipe kepemimpinan laissez-faire, di mana pemimpin di sini yaitu pemimpinnya memberikan kebebasan kepada anggota tim untuk membuat keputusan sendiri. Kemudian tipe yang keempat adalah kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional ini yaitu pemimpin yang memotivasi anggotanya atau anggota timnya dengan imbalan atau hukuman. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan transformasional. Jadi pemimpinnya di sini adalah pemimpin yang memotivasi anggota tim dengan visi dan misi yang jelas. Nah, selanjutnya kepemimpinan dalam Islam. Di dalam Islam ada beberapa penyebutan bagi pemimpin-pemimpinnya. Yang pertama imam, kemudian yang kedua ada disebut sebagai khalifah, kemudian yang ketiga itu ada amir, yang keempat ada syekh, dan yang kelima ada ulama. Untuk yang pertama ini, imam merupakan pemimpin yang memimpin umat dalam kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian kalau untuk khalifah sendiri itu adalah pemimpin yang memimpin umat dalam urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Untuk amir ini merupakan pemimpin yang memimpin pasukan atau kelompok dalam perang atau kegiatan lainnya. Syekh ini merupakan pemimpin yang memimpin masyarakat dalam urusan keagamaan dan sosial. Yang terakhir ulama ini merupakan pemimpin yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan dalam urusan keagamaan dan dapat memberikan fatwa serta bimbingan. Berikutnya ada tipe kepemimpinan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah kepemimpinan yang adil atau al-adalah. Jadi pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang betul-betul memiliki sikap adil dan tidak memihak kepada siapapun. Pemimpin seperti ini ada digambarkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Yang kedua itu kepemimpinan yang bijaksana atau al-hikmah. Jadi pemimpin yang seperti ini adalah betul-betul pemimpin yang bijaksana, kemudian memiliki pengetahuan yang luas. Jadi pemimpin seperti ini juga ada digambarkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan yang berani atau al-syajarah. Jadi kepemimpinan yang berani ini tidak takut menghadapi tantangan. Ini juga ada digambarkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 144. Kemudian yang berikutnya itu adalah kepemimpinan yang peduli atau ar-Rahman. Jadi kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang peduli dan memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama atau terhadap rakyatnya. Jadi kepemimpinan seperti ini juga ada digambarkan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Kemudian yang terakhir itu adalah kepemimpinan yang akuntabel atau al-mas'uliyah. Kepemimpinan yang akuntabel dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Hal ini juga ada digambarkan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72.
menurut Salsabila, Sulistiorini, dan Nur Effendi, kepemimpinan dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan. Pemimpin yang berlandaskan ajaran Islam ini bertanggung jawab dalam membimbing peserta didik menuju pengembangan diri yang optimal, baik itu secara akademis, moral, dan spiritual. Kemudian menurut Sri Mulyani, kepemimpinan dalam perspektif Islam dapat diketahui dengan dua istilah, yaitu khalifah yang merupakan penerus atau pengganti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melestarikan dan meramaikan bumi dengan hal-hal yang positif. Yang kedua yaitu imamah yang merupakan imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian menurut Muhammad Ihsan dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Islam dan Perilaku Organisasi menjelaskan bahwa pemimpin merupakan khalifah, ulul am, imam, dan malik. Semua tipe kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya harus menyeru pada kebajikan, menegakkan keadilan, dan menolak kezaliman. Selanjutnya, menurut Nazmi Akbar dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Islam, Kepemimpinan yang Membimbing, menjelaskan bahwa manusia yang dinaikkan sedikit derajatnya dari manusia yang lain untuk menjadi pemimpin itu tetap hanya untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala aktivitas manusia itu adalah harus mendapat dan mencari keridahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang menjadi penyebab asas dari kepemimpinan. Jadi ada beberapa asas, diantaranya yang pertama kewenangan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amanah untuk memakmurkan bumi. Yang ketiga iman, keempat takwa, dan yang kelima adil. Kemudian menurut Ahmad Sulhan dalam bukunya yang berjudul Teori Kepemimpinan Organisasi dalam Pendidikan Islam, menjelaskan bahwa teori kepemimpinan dalam organisasi pendidikan Islam itu sangat erat kaitannya dengan individu, kelompok, dan organisasi. Jadi di dalam pengorganisasian kelembagaan mengandung makna bahwa pemimpin mengoordinasi sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber daya material yang tersedia pada mereka dan organisasi di mana mereka bergerak, untuk diarahkan ke arah pencapaian tujuan atau sasaran-sasaran yang dirumuskan dalam rencana atau perencanaan yang ada. Koordinasi yang baik sangat membantu mencapai efektivitas organisasi yang bersangkutan. Itulah beberapa penjelasan terkait materi tipe kepemimpinan di dalam Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.